Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sehat selalu untuk seluruh pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan yang optimal, rezeki yang berkah, dan ketenangan di masa purna bakti. Kami kembali hadir di Info Pensiunan ASN, channel terpercaya, tempat berbagi kabar hak dan informasi penting seputar pensiun ASN. Baik, mari kita simak informasinya. Tapi sebelumnya mohon dukungannya dengan klik like dan tonton video ini sampai akhir supaya tidak salah memahami isi informasinya. Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung bedah tuntas update penting seputar dana pensiun bulan Juni 2026 khusus buat Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri dimanapun berada. Ingat ya, semua info yang kita bahas hari ini ditarik langsung dari data aplikasi resmi. Jadi akurasinya nggak perlu diragukan lagi. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, untuk agenda ulasan hari ini gampang aja. Pertama, kita cek update gaji rutin bulan Juni. Kedua, kita pantau jadwal pasti pencairan gaji ke-13. Dan yang ketiga, kita bakal seru-seruan. Bareng ngeliat seberapa luas sih sebaran komunitas penonton kita di seluruh Indonesia. Oke, langsung kita masuk ke bagian pertama, yaitu update gaji rutin untuk bulan Juni. Mari kita bongkar faktanya. Pertanyaan terbesarnya, dan mungkin ini yang paling sering ditanyain, apakah bakalan ada kenaikan gaji di bulan Juni 2026 ini? Jujur aja kita semua pasti sering banget kan dengar selintingan kabar burung soal tambahan gaji yang nyebar di grup-grup WhatsApp tiap bulan. Jadi mending kita cari tahu kebenaran aslinya untuk tanggal 1 Juni nanti. Kalau kita adu langsung rumor-rumor liar itu dengan data keras yang ditarik dari aplikasi Taspen Online Service dan ASBR. Mobil pertanggal 22 Mei kemarin. Jawabannya sangat tegas. Tidak, benar-benar nol perubahan angka kalau kita bandingkan dengan bulan lalu. Jadi fix ya nggak ada kenaikan. Kenapa begitu? Alasannya murni soal hukum. Bapak Ibu, besaran uang pensiun kita saat ini itu diikat kuat oleh peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Ibaratnya ini tuh aturan main utamanya. Artinya selama pemerintah belum ngetok palu menerbitkan peraturan baru sebagai pengganti ya secara hukum sama, sekali nggak akan ada kenaikan gaji resmi. Anggap aja ini pengingat ramah buat kita semua supaya nggak gampang kemakan hoaks. Poin krusial yang perlu dicatat di sini rincian pendapatan rutin. Bapak dan Ibu itu bakal persis sama kayak kemarin-kemarin. Komponen-komponen inti seperti gaji pokok, tunjangan istri atau suami, tunjangan beras sampai potongan bulanan untuk BPJS atau AKES, semuanya berjalan normal tanpa perubahan 1% pun. Dan ini bukan sekedar teori di atas kertas loh. Kita dapat validasi langsung dari sesama pensiunan di lapangan. Bapak Suryo dan juga ada Bapak Didi Mujahidin udah ngecek langsung ke akun resmi mereka masing-masing dan mereka memastikan angkanya emang nol, perubahan untuk bulan depan. Nah, validasi dari rekan-rekan seperti ini tuh penting banget biar kita bisa tenang ngatur napas buat ngerencanain keuangan bulanan ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang pastinya paling ditunggu-tunggu. Garis waktu gaji ke-13. Kira-kira kapan nih hilalnya bakal kelihatan? Ini dia kabar baiknya. Konfirmasi mantap datang dari Ibu Rusdiasti, yang juga langsung diaminkan oleh banyak rekan pensiunan lainnya. Beliau mengkonfirmasi kalau surat perintah membayar, atau biasa kita sebut SPM secara resmi itu turun di tanggal 2 Juni. Wah, ini ibarat lampu hijau yang nandain kalau dana segarnya udah mulai bergerak menuju rekening kita. Terus gimana realita jadwal pencairannya di lapangan? Gini, meskipun pencairan paling awal itu udah bisa jebol di tanggal 2 Juni, tapi kalau kita berkaca dari pengalaman pencairan THR sebelumnya, penyalurannya itu pasti dilakukan secara bertahap. Jadi dengerin baik-baik ya. Kalau misalnya rekening Bapak atau Ibu kebetulan belum bertambah di tanggal 2 Juni nanti, tolong banget nggak usah panik, santai aja. Dananya pasti akan bergulir masuk dalam hitungan hari setelahnya. Terakhir di bagian ketiga ini, mari kita rayakan sejenak komunitas pensiun nasional kita. Jujur, saya takjub banget ngeliat antusiasme dan sebaran penonton ulasan kita ini. Coba bayangin tercatat ada 442 pensiunan yang udah nyempetin buat nyapa dan ngenalin diri di kolom komentar kita. Angka yang lumayan banget kan? Ini benar-benar mewakili persebaran geografis yang super masif dari keluarga besar kita di seluruh penjuru Nusantara yang aktif nyari informasi valid dan terpercaya. Kalau kita bedah datanya, 3 wilayah ini yang paling mendominasi. Jawa Barat memimpin garis depan dengan persis 100 pensiunan yang hadir, luar biasa. Terus disusul ketat sama Jawa Timur dengan 49 orang dan enggak ketinggalan juga Jawa Tengah dengan 54 orang.
benar-benar solid. Tapi eits, tunggu dulu. Antusiasme ini nggak cuma muter-muter di Pulau Jawa doang loh. Jaringan komunitas kita ini membentang jauh dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Kita punya 22 saudara dari Lampung, 17 orang dari Kalimantan Barat, belasan rekan dari Banten dan DIY, sampai perwakilan keren dari provinsi-provinsi di Papua. Benar-benar bikin merinding. Lihat kekompakan ini. Makanya saya mau kasih apresiasi khusus nih buat beberapa sosok luar biasa yang udah rajin hadir. Ada Bapak Matum Mapkecech Nunjau di Papua Ngabire. Halo Bapak. Terus ada Ibu Mila Suryani di Bogor, Bapak Sugara Robi di Surabaya, dan juga Bapak Portan di Kalimantan Barat. Kehadiran Bapak dan Ibu benar-benar nunjukin betapa indahnya keberagaman keluarga besar pensiunan kita. Nah, sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau lempar satu pertanyaan penting buat Bapak dan Ibu semua. Apakah gaji ke-13 Anda sudah cair hari ini? Dan sebenarnya dari kota mana sih Anda mantau update kita ini? Yuk, langsung aja penuhi kolom komentar di bawah. Kasih tahu status pencairan di daerah Anda biar kita bisa saling bantu ngabarin satu sama lain. Terima kasih. Banyak sudah mampir dan ngobrol bareng hari ini. Sehat selalu dan sampai jumpa di ulasan kita berikutnya.